Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Vicky Fendi. Kali ini kita akan membahas tentang bab 10, pengantar akuntansi, yaitu tentang long term asset, aset jangka panjang, terbagi menjadi dua, yaitu aset tetap dan aset tidak berwujud. Buku yang saya gunakan adalah buku Warren Review and Duckett, edisi ke-27. Pembahasan pada bab 10 kali ini cukup banyak, jadi video ini akan saya pecah menjadi dua bagian. Masing-masing bagian akan saya jelaskan di sini. Jadi video kali ini adalah part yang pertama. Saya akan membahas tentang pengertian dari aset tetap. Kedua tentang persewaan aset tetap, leasing aset tetap. Ketiga tentang penyusutan aset tetap, baik untuk full year, pembelian pada awal tahun, atau pembelian pada tengah tahun, partial year. Ya, jadi mungkin video pertama ini yang paling banyak pembahasannya adalah tentang penyusutan aset tetap. Kemudian yang keempat adalah tentang revisi estimasi penyusutan aset tetap. Adapun video yang bagian kedua yaitu perbaikan dan pemeliharaan aset tetap, pelepasan aset tetap, depresi dan amortisasi aset tak berwujud akan dibahas pada video selanjutnya. Kita langsung bahas yang pertama yaitu adalah pengertian dari aset tetap. Aset tetap adalah aset jangka panjang yang dia permanen, dimiliki oleh perusahaan seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Ada kalanya aset tetap ini dinamakan juga dengan plan aset atau PPE, Property Plant and Equipment. Ini istilahnya saja. Karakteristik dari aset tetap pertama adalah aset tersebut eksis, ada dan ada secara fisik. Maksudnya dia berwujud, memiliki wujud. Kemudian dia dimiliki dan digunakan oleh perusahaan. Kalau dimiliki saja tetapi tidak digunakan, maka dia tidak dikategorikan sebagai aset tetap, tetapi dia dikategorikan sebagai investment atau investasi. Dan dia tidak ditawarkan untuk penjualan pada kegiatan normal operasi. Maksudnya aset tersebut tidak dimiliki kemudian untuk dijual. Memang dimiliki untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Contoh, perusahaan memiliki mobil. Jadi kalau perusahaan memiliki mobil, mobil itu adalah mobil untuk operasional, bukan mobil untuk diperjualbelikan. Beda kalau memang itu adalah perusahaan dealer, maka perusahaan dealer itu mobil tersebut bukanlah aset tetap, tetapi mobil tersebut adalah persediaan. Jadi di sini aset tersebut tidak boleh tidak dalam rangka ditawarkan untuk dijual, tetapi digunakan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan. Kemudian ini klasifikasi, mungkin ini yang lebih enak kita jelaskan. Pertama kita harus untuk mengklasifikasikan aset tetap. Pertama adalah kita bertanya dulu ketika kita membeli suatu item, membeli suatu aset, apakah aset tersebut berumur panjang? Dia memiliki umur lebih dari penggunaannya 1 tahun atau lebih. Kalau lebih dari 1 tahun, maka kita masuk ke step kedua. Kalau memang lebih dari 1 tahun, maka dikategorikan sebagai long life. Masuk ke pertanyaan kedua, apakah digunakan pada kegiatan normal operasi perusahaan? Kalau iya, maka dikategorikan sebagai aset tetap. Kalau tidak, maka dikategorikan sebagai investment. Jadi perusahaan memiliki tanah. Tanah tersebut kemudian dibangun untuk gedung operasional perusahaan. Maka tanah tersebut apakah long life? Ya. Apakah digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan? Ya, maka tanah tersebut beserta bangunannya akan dikategorikan sebagai fixed asset. Tapi bagaimana kalau perusahaan sekarang punya tanah, kemudian tanahnya tidak digunakan sebagai kegiatan perusahaan, operasional perusahaan, ya hanya punya tanah, tapi kemudian tanah tersebut untuk dimiliki saja, tetapi tidak digunakan dalam operasional perusahaan. Maka tanah tersebut dikategorikan sebagai investment. Tetap masuk sebagai aset tidak lancar, tetapi tidak dikategorikan sebagai aset tetap, tetapi dikategorikan sebagai investment atau investasi. Nah, bagaimana kalau beli barang dan dia tidak kurang dari setahun? Kalau kurang dari setahun, maka kita kategorikan sebagai beban. Seperti perlengkapan,
perlengkapan. Kalau kita beli perlengkapan dalam jangka waktu pendek, akan kita bebankan lagi menjadi beban perlengkapan. Selanjutnya, biaya untuk aset tetap. Jadi, ketika perusahaan membeli aset tetap, untuk dicatat pada laporan keuangan, pada neraca, jangan hanya mencatat biaya pembeliannya saja. Jadi, perusahaan membeli mobil operasional, membeli truk, katakanlah. Berarti segala macam biaya yang dibutuhkan untuk membeli truk tersebut hingga dia siap untuk digunakan, maka seluruh biayanya adalah dikategorikan sebagai biaya aset tetap, yaitu kendaraan. Misal harga truknya adalah 300 juta, ini misal saja. Jangan tulis hanya 300 juta. Bagaimana kalau ada ongkos delivery? Bagaimana kalau ada ongkos untuk mengurus surat-suratnya? Jadi semua biaya yang dibutuhkan itu ditambahkan. Katakanlah biaya tambahannya adalah 20 juta. Maka biaya kendaraan pembelian truk tersebut bukan 300, tetapi 320 juta. Ada beberapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi tidak boleh dicatat sebagai aset tetap, tetapi dicatat sebagai beban. Contoh adalah vandalisme. Jadi beli truk, ternyata truknya dicat sama orang atau dirusak sama orang sehingga butuh biaya untuk perbaikan. Nah, biaya perbaikan atas aksi vandalisme orang terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah masuk kategori beban. Jangan dicatat sebagai tambahan untuk biaya tambahan untuk harga dari aset tetap tersebut, karena itu adalah vandalisme. Kesalahan dalam pemasangan, pencurian yang tidak diasuransikan, jadi punya aset, kemudian asetnya dicuri, dan asetnya tidak diasuransikan, jadi kerugian atas pencurian tersebut dikategorikan sebagai beban, bukan menambah nilai aset tetap. Kerusakan ketika unpacking, ketika membongkar barang, atau pada saat memasang. Kemudian denda-denda dikarenakan tidak memperoleh izin yang resmi dari pemerintah. Kemudian bagaimana kalau perusahaan membangun gedung? Membangun gedung maka biaya-biaya yang dia keluarkan seperti tenaga kerja, membeli bahan material, pasir, semen, dan lain-lain itu akan kita catat sebagai construction in progress. Jadi pembangunan dalam progres. Kreditnya adalah cash. Nah, ketika setiap kali dia mengeluarkan uang untuk membeli bahan bangunan atau membayar pekerja, dia akan selalu menjurnal seperti ini. Biaya pembangunan dalam progres. Begitu pembangunannya selesai, maka construction in progress ini yang semula kita debit akan kita kreditkan, kemudian debitnya akan kita ganti, akan kita taruh fixed asset, yaitu building atau bangunan. Jadi bangunan kita debit, kreditnya adalah pembangunan dalam progres. Yang kedua adalah kita bagaimana tentang fixed asset. Fixed asset yang perusahaan melakukan leasing. Jadi ada kalanya perusahaan tersebut, perusahaan itu tidak semua perusahaan membeli fixed asset yang dia butuhkan. Ada kalanya seperti katakanlah perusahaan maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan, let's say Garuda. Tidak semua pesawat terbang yang dimiliki oleh Garuda itu mereka beli. Ada kalanya mereka hanya melakukan sewa, yaitu dari perusahaan yang memang menyewakan pesawat. Jadi pesawat tersebut disebut dengan leasing fixed asset. Nah, leasing itu kita bagi menjadi dua. Ada kalanya operating lease, ada kalanya capital lease. Jadi pihak yang memiliki aset itu disebut dengan lessor, pihak yang menyewa sehingga dia berhak untuk menggunakan aset tersebut itu disebut dengan lessee. Beberapa keuntungan dari menyewa aset leasing. Jadi si lessee, penyewa, itu memiliki akses kepada aset tanpa harus mengeluarkan biaya untuk membeli aset tersebut. Ada beban-beban seperti perbaikan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab dari pemilik. Jadi tidak perlu penyewa mengeluarkan biaya untuk perbaikan dan pemeliharaan. Kemudian resiko seperti aset menjadi obsolete, menjadi tidak bisa digunakan lagi dikarenakan fungsinya sudah menurun atau sudah ketinggalan zaman. Maka beban seperti itu bisa dialihkan menjadi
beban milik si lesor. Jadi lesi terbebas dari beban memiliki barang yang kehilangan fungsinya karena perkembangan teknologi. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang akuntansi untuk depresiasi. Jadi seiring berjalannya waktu, aset tetap, kecuali tanah, itu kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa, untuk memberikan layanannya, untuk memberikan kenyamanan bagi pemiliknya. Maka dari itu, biaya atas aset tetap tersebut, seperti peralatan dan bangunan, akan dicatat sebagai beban seiring berjalannya waktu, selama masa pakai aset tersebut. Proses pencatatan pembebanan dari aset menjadi beban itu disebut dengan penyusutan, atau kita sebut dengan depresiasi. Depresiasi itu bisa disebabkan karena physical depreciation, yaitu penyusutan yang terjadi karena memang aset tersebut digunakan oleh perusahaan. Kendaraan digunakan oleh perusahaan, mesin digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi. Maka itu disebut dengan physical depreciation. Tapi ada kalanya sebenarnya asetnya bisa digunakan oleh perusahaan, tetapi karena fungsinya sudah tidak mendukung operasional perusahaan, maka aset tersebut tidak digunakan lagi dan perlu disusutkan atau didepresiasikan. Hal tersebut disebut dengan functional depreciation. Katakanlah perusahaan memiliki komputer yang digunakan untuk administrasi kantor. Ternyata seiring berjalannya waktu, perusahaan membutuhkan aplikasi yang lebih canggih untuk mengelola sistem operasional perusahaan, sehingga perusahaan membutuhkan komputer yang lebih baik dan baru dan memiliki spesifikasi yang lebih tinggi. Akibatnya komputer yang lama, meskipun masih bisa digunakan sebenarnya, masih berjalan normal, masih bisa digunakan secara normal, tetapi karena sudah tidak support untuk diinstal dengan aplikasi yang baru, katakanlah seperti itu, maka komputer yang lama tersebut mengalami namanya functional depreciation. Dua kesalahpahaman yang biasanya terjadi pada penyusutan. Pertama adalah penyusutan tidak mengukur penurunan nilai pasar dari suatu aset tetap. Jadi penyusutan itu hanya alokasi biaya aset tetap yang dialokasikan ke beban selama usia ekonomis suatu aset tersebut. Jadi penyusutan itu bukan berarti penurunan nilai pasar dari suatu aset. Dia hanya alokasi biasa dari aset kepada beban perusahaan. Yang kedua, penyusutan itu tidak menyediakan kas untuk mengganti aset tetap yang habis masa pakainya. Jadi penyusutan tidak ada kas yang dicadangkan ketika perusahaan melakukan penyusutan. Beberapa faktor yang kita butuhkan untuk menghitung penyusutan. Pertama, kita membutuhkan namanya initial cost, jadi harga beli aset. Kedua, kita membutuhkan data untuk usia ekonomis, useful life dari suatu aset. Dan ketiga, kita membutuhkan data tentang nilai residu dari suatu aset. Jadi kalau kita beli aset, katakanlah beli truk tadi 300 juta, berarti kalau truknya bisa digunakan selama 20 tahun misal, berarti useful life-nya adalah 20 tahun. Kemudian ketika sudah 20 tahun, apakah truk tersebut tidak berharga? Bisa berharga. Paling tidak truk tersebut bisa ditimbang besi tuanya kan. Jadi nilai truk ketika sudah habis masa pakai dan kemudian dia masih laku, maka itu disebut, katakanlah ditimbang jadi besi tua dia masih bernilai 10 juta misal. Maka 10 juta itu disebut dengan residual value atau nilai sisa, atau disebut juga dengan nilai residu. Jadi di sini sudah saya jelaskan. Ada 3 macam metode penyusutan. Pertama adalah metode garis lurus. Yang kedua adalah aktivitas unit of activity. Kemudian saldo menurun ganda.
Ada kalanya perusahaan itu tidak menggunakan satu metode saja untuk melakukan penyusutan asetnya. Bisa jadi kalau perusahaan memiliki banyak aset, bisa jadi sebagian besar menggunakan katakanlah metode garis lurus, tapi bisa jadi juga beberapa aset yang dia miliki, aset tetap yang dia miliki itu menggunakan metode saldo menurun ganda atau unit activity depreciation. Bisa jadi. Jadi cara untuk menghitung menggunakan metode garis lurus memberikan beban eh, penyusutan itu yang sama dari tahun ke tahun. Biasanya ini digunakan kalau aset tersebut digunakan eh, frekuensi penggunaannya dari tahun ke tahun itu sama, maka perusahaan bisa menggunakan metode garis lurus atau straight line. Menghitung straight line itu bisa kita gunakan dengan cara menghitung berapa persentase penyusutannya kita bagi dengan penyusutan kita berapa persentase penyusutannya, katakanlah itu adalah 100%, kita bagi dengan usia ekonomis aset tersebut. Jadi kalau kita bisa jelaskan jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau nilai aset tersebut katakanlah nilainya adalah 100%, kalau dia diestimasi memiliki usia pakai selama 5 tahun, maka 100% dibagi 5. Sehingga nilai persentasenya, metode persentase untuk penyusutan menggunakan metode garis lurus adalah 20% per tahun. Kalau ternyata memiliki usia pakai 10 tahun, maka 100% dibagi 10 tahun, maka rate atau tingkat penyusutannya per tahun adalah 10%. Ini sebagai contoh. Perusahaan memiliki aset, nilai belinya adalah, harga belinya adalah $24.000, usia pakainya adalah 5 tahun, dan nilai residunya diestimasi pada akhir periode masa ekonomisnya adalah $2.000. Sekarang hitung berapa penyusutannya tiap tahun. Maka cara ngitungnya adalah initial cost, nilai harga awal, dikurangi dengan nilai residu. Jadi 24.000 dikurangi 2.000. Kita dapat 22.000. 22.000 dibagi dengan usia ekonomis aset tersebut, yaitu 5 tahun. Jadi 22.000 dibagi 5, kita mendapatkan angka 4.400. Jadi 4.400 ini adalah beban penyusutan aset selama 1 tahun. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata aset tersebut dibeli oleh perusahaan tidak pada 1 Januari? Kalau ini adalah untuk 1 tahun, yang sebelumnya untuk 1 tahun, bagaimana kalau perusahaan itu memiliki aset pada tanggal 1 Oktober? Jadi 1 Oktober ke 31 Desember itu 3 bulan. Oktober, November, Desember. Jadi 3 bulan. Maka kita menghitung depresiasinya itu adalah 4.400 penyusutan 1 tahun dikali 3 bulan dibagi 12 bulan. Sehingga penyusutan untuk aset yang baru dibeli oleh perusahaan pada tanggal 1 Oktober, bukan 1 Januari, adalah $1.100. Baru pada tahun berikutnya, penyusutan per tahunnya untuk aset tersebut adalah 4.400. Selanjutnya adalah ini. Akun depresiasi, akun akumulasi penyusutan adalah akun kontra. Karena akun tersebut mengurangi nilai dari karena akun tersebut ya akun kontra tersebut mengurangi nilai dari aset tetap itu menjadi nilai buku. Jadi hitungannya berarti nilai aset tetap, fixed asset, dikurangi dengan akun kontra, dikurangi dengan akumulasi penyusutan, itu disebut dengan nilai buku. Maksudnya seperti ini. Kalau perusahaan memiliki aset 24.000, kemudian dalam 1 tahun dia disusutkan 4.400, maka ini disebut dengan fixed asset, ini disebut dengan accumulated depreciation atau akumulasi penyusutan. Berapa nilai buku aset tersebut setelah 1 tahun disusutkan? Ya berarti 24.000
dikurangi 4.400. Berarti kita dapat angka 19.600. 19.600 adalah nilai buku aset setelah 1 tahun disusutkan. Unit of Activity Method. Jadi metode ini biasanya digunakan kalau frekuensi penggunaannya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun tidaklah sama. Katakanlah pada tahun ini aset tersebut digunakan sangat sering, tetapi pada tahun berikutnya aset tersebut tidak digunakan terlalu sering. Jadi maka untuk aset tersebut cocoknya menggunakan metode penyusutan Unit of Activity Method, atau disebut juga dengan a Unit of Production Method atau Unit of Output Method. Cara ngitungnya adalah pertama kita menentukan berapa nilai beban depresiasi, beban penyusutan per unitnya, yaitu nilai pembelian, initial cost, dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan total estimasi unit of activity-nya. Baru kita mendapatkan beban penyusutannya. Mungkin nanti saya kasih ilustrasi. Nah, ini contoh. Contoh tadi, kita memiliki aset senilai 24.000 dengan estimasi nilai residu 2.000 dan diestimasikan aset tersebut memiliki jam kerja, memiliki usia pakai sebanyak 10.000 jam. Jadi kalau sudah digunakan sebanyak 10.000 jam, aset tersebut katakanlah sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Jadi usia pakainya adalah 10.000 jam. Pada tahun berjalan, aset tersebut digunakan selama 2.100 jam. Pertanyaannya, berapa beban penyusutan aset pada tahun berjalan? Maka jawabannya, ini saya slideshow dulu biar jelas. Ya, di sini maka kita ngitung adalah nilai awal dikurangi dengan nilai residu. Maka kita mendapatkan angka 22.000, 24.000 dikurangi 2.000 dibagi 10.000 jam. Maka penyusutan per jamnya adalah $2,2 per jam. Diketahui pada tahun berjalan, aset tersebut digunakan sebanyak 2.100 jam. Ya, dari mana 2.100? Dari ini, 2.100 jam. Maka penyusutan pada tahun berjalan dengan penggunaan 2.100 jam adalah $4.620. Jadi kalau ternyata tahun ini digunakan 1.000 jam saja bagaimana? Ya tinggal dikalikan 2,2 dikali 1.000. Berarti 2.200. Jadi kalau semakin sering digunakan maka semakin besar penyusutannya. Semakin sedikit digunakan maka semakin sedikit pula penyusutannya. Yang ketiga adalah metode saldo menurun ganda, double declining balance method. Jadi cara menghitungnya adalah pertama kita menentukan berapa persentase untuk kalau kita menggunakan garis lurus. Kemudian kita tentukan juga berapa rate atau berapa tarif atau rate itu adalah persentase ya. Persentase untuk saldo menurun ganda dengan mengkalikannya dengan 2. Jadi kita cari dulu kalau seandainya aset tersebut menggunakan metode garis lurus berapa persentasenya per tahun penyusutannya. Kemudian kita kalikan 2. Nah, sesudah dikalikan 2 kita dapat double declining balance rate. Kita mendapatkan rate untuk saldo menurun ganda. Nah, baru kalau sudah kita kalikan dengan nilai buku suatu aset. Nanti kita contohkan dengan lebih detail. Nah, contoh di sini. Jadi kita menentukan dulu straight line rate. Pertama, katakanlah kita memiliki aset. Aset tersebut digunakan usia pakainya adalah 5 tahun. Berarti 1 dibagi 5. 1 dibagi 5. Aset tersebut digunakan selama 5 tahun, maka rate-nya adalah 0,2 atau 20% per tahun penyusutannya. Ini seperti contoh kita yang pertama tadi. Lantas kalau kita ingin mengetahui berapa kalau menggunakan metode saldo menurun, rate-nya berapa, maka dikalikan 2.
Jadi 20% dikalikan 2. Maka rate untuk saldo menurunkan adalah 40%. Jadi double. Double di sini adalah double dari straight line. Jadi 2 kali lipat dari garis lurus. Kalau kita sudah dapat rate-nya 40%, baru kita hitung. Kita memiliki aset dengan nilai 24.000. 24.000 ini adalah nilai buku dari aset. Baru kita hitung menggunakan tabel tersebut. Ingat, kita belinya 24.000. Akumulasi penyusutan di awal tahun tidak ada. Maka nilai bukunya adalah 24.000 sama, karena tidak ada akumulasi. Kemudian kita kalikan dengan 40%. Maka penyusutan pada tahun pertama pembelian aset itu adalah 9.600. Dari mana? Dari 24.000 kali 40%. 9.600. Sehingga nilai buku suatu aset pada akhir tahun adalah 24.000 kurangi 9.600. Nilai bukunya adalah 14.400. Sangat besar sekali penyusutan pada tahun pertama. Kemudian pada tahun kedua, kita memiliki aset, yaitu nilainya 24.000. Akumulasi penyusutannya adalah 9.600. Dari mana 9.600? Dari penyusutan tahun pertama. Jadi ini kita akan taruh di sini. Sehingga nilai buku pada awal tahun itu adalah 14.400. Ya, sama dengan ini. Nilai buku akhir tahun pertama itu sama dengan nilai buku awal tahun kedua. Sehingga kalau kita kalikan dengan 40%, maka penyusutan untuk tahun kedua adalah 5.760. Begitu juga seterusnya sampai tahun kelima, kita memiliki nilai buku 3.110, kita tidak kalikan dengan 40%, tetapi langsung kita kurangi sebanyak 1.110. Karena nilai residu kita, seperti yang dijelaskan di awal, nilai residu aset kita adalah 2.000. Kalau kita paksakan dengan tetap menggunakan cara kali 40%, maka kita tidak akan mendapatkan nilai residu sebesar yang diinginkan. Jadi untuk yang tahun kelima, kita tidak perlu mengkalinya dengan 40%. Tetapi tinggal, karena kita memiliki saldo nilai buku pada awal tahun 3.110, kalau kita diestimasikan memiliki nilai residu 2.000, maka tinggal kita kurangi saja. Penyusutan pada tahun kelima, tahun terakhir adalah 1.110. Dengan demikian nilai residu sesuai dengan harapan perusahaan, yaitu $2.000. Nah, bagaimana kalau perusahaan ini, kalau contoh ini adalah, contoh yang pertama tadi adalah kalau perusahaan memiliki aset sejak awal tahun. 1 Januari dia memiliki aset, maka rate-nya adalah untuk 1 tahun. Penyusutan 9.600 ini untuk 1 tahun penuh atau full year. Nah, bagaimana kalau partial year? Katakanlah perusahaan baru beli aset pada tanggal 1 Oktober. Nah, kalau beli aset 1 Oktober, berarti perusahaan hanya mensusutkan selama 3 bulan saja, yaitu Oktober, November, Desember. Tidak perlu mensusutkan selama 1 tahun penuh. Maka caranya adalah first year partial depreciation, hitungnya adalah 9.600. Dari mana? Dari ini, penyusutan tahun pertama, 9.600, dikalikan dengan 3 bulan dibagi 12 bulan. Maka penyusutan pada tahun pertama, karena aset baru dimiliki 1 Oktober, yaitu 2.400, bukan 9.600. Sehingga kemudian depresiasi pada tahun kedua itu adalah 8.640. 8.640 itu dari mana? 8.640 adalah dari ini ya. Jadi kalau kita buat skema seperti ini ya, maka ini kalau kita mana? Nah, ini adalah second year depreciation, maka ngitungnya adalah 24.000 kurangi 2.400. 2.400 adalah penyusutan pada tahun pertama. 3 bulan pada tahun pertama.
Sehingga kita memiliki saldo sekitar 20, saldo nilai buku sekitar 21.600. 21.600 dikalikan dengan 40%, maka penyusutan pada tahun kedua adalah 8.640. Samalah dengan menggunakan metode ini nanti. Kita tulis 8, jadi 21.600 pada tahun kedua ya, 21.600 dikali dengan 40%, kita akan mendapatkan 8.640. Maka kalau kita menggunakan beli asetnya adalah pada pertengahan tahun, memang perhitungan penyusutannya akan lebih ribet dibandingkan kalau perusahaan memiliki aset pada awal tahun. Tetapi selayaknya bisnis, kalau semua dipaksa pada memiliki aset pada awal tahun, itu sangatlah jarang. Ya, namanya beli aset, ya ada kalanya beli pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan tergantung bagaimana perusahaan. Tidak mesti harus perusahaan harus beli aset pada awal tahun. Kemudian, ini kalau kita mengkomparasikan metode penyusutan, jadi kalau kita menggunakan metode garis lurus, maka beban depresiasinya adalah konstan. Kalau tadi kita dapat 4.400, maka mulai tahun pertama sampai tahun kelima, maka nilainya adalah 4.400. Jadi dia konstan. Tahun pertama beban penyusutannya 4.400, tahun kelima 4.400. Nah, kalau kita menggunakan unit of output atau tadi disebut dengan unit of activity method, maka beban penyusutannya variabel, bisa tinggi, bisa rendah, tergantung penggunaan aset tersebut. Seperti yang diilustrasikan pada tabel tersebut, tahun pertama 4.620 penyusutannya, dikarenakan aset digunakan selama 2.100 jam. Nah, bagaimana kalau ternyata pada tahun kedua hanya digunakan 1.500 jam, atau lebih sedikit dibandingkan tahun kemarin? Maka penyusutannya juga lebih sedikit, yaitu $3.300. Nah, bagaimana kalau tahun ketiga ternyata digunakan banyak lagi, yaitu 2.600? Maka penyusutannya banyak juga, 5.700. Jadi variabel, menjadi tidak konstan. Ada kalanya tinggi, ada kalanya rendah. Bagaimana kalau saldo menurun ganda? Maka dia declining, yaitu besar pada tahun pertama penyusutannya, tapi pada tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, maka semakin mengecil dan semakin turun. Nah, seperti yang dicontohkan tabel ini. Pada tahun pertama penyusutannya adalah 9.600. Ini adalah yang sudah kita bahas tadi ya, yang ini. Pada tahun pertama penyusutannya adalah 9.600. Pada tahun kedua 5.760. Tahun ketiga 3.456, tahun sampai terakhir 1.100. Jadi dia declining, dari tahun ke tahun beban penyusutannya itu turun. Perusahaan menggunakan metode saldo menurun ganda karena mereka beralasan bahwasanya nggak apa-apa penyusutan besar di awal, dikarenakan pada akhir nanti menjelang akhir usia pakai aset, perusahaan akan mengeluarkan banyak biaya untuk biaya perawatan dan perbaikan. Jadi, ketika nanti biaya penyusutan, beban penyusutannya mengecil, tetapi nanti pada saat tahun keempat, kelima, itu biaya untuk beban perbaikan dan pemeliharaannya akan semakin membesar. Jadi, menurut mereka, biar jumlahnya sama, konstan, untuk total biaya perbaikan dan penyusutan, maka mereka memilih menggunakan saldo menurun ganda. Yang ini adalah video terakhir untuk bagian pertama, yaitu merevisi estimasi penyusutan. Jadi, ada kalanya perusahaan sudah mengestimasi aset tersebut usia pakainya 5 tahun. Kemudian sudah dipakai 2 tahun, mereka baru menyadari, oh tidak, ternyata ini masih bisa dipakai beberapa tahun lagi. Awalnya diestimasi 5 tahun, berarti kalau sudah digunakan 2 tahun, berarti sisa 3 tahun. Tetapi ketika masih sisa 3 tahun, mereka menyadari bahwasanya, enggak, ini masih bisa digunakan selama 5 tahun lagi. Berarti 3 plus 5, berarti total adalah 8 tahun. Ini contoh untuk revisi.
Jadi perusahaan memiliki mesin. Mereka membeli mesin seharga $140.000. Diestimasikan usia pakainya adalah 5 tahun. Dan diestimasikan bahwasannya nilai residu aset tersebut adalah 10.000. Maka nilai yang bisa disusutkan adalah 140.000 dikurangi 10.000. Sehingga depreciable cost atau nilai atau biaya yang bisa disusutkan adalah 130.000 dibagi 5. Sehingga kalau kita menggunakan metode garis lurus, maka penyusutan per tahun adalah 26.000. Kemudian perusahaan sudah mensusutkan sebanyak 2 tahun. Ketika sudah disusutkan, ini belinya pada awal 2013. Berarti akhir 2013 penyusutan pertama, akhir 2014 penyusutan kedua. Nah, pada akhir 2014 disusutkan yang kedua, berarti total akumulasi penyusutannya adalah 26.000 kali 2. Sehingga kita mendapatkan angka 52.000. Sehingga nilai buku mesin tersebut adalah 140 kurangi 52, yaitu 88.000. Kemudian perusahaan memiliki estimasi berbeda. Ketika usia pakai masih tersisa 3 tahun, mereka menyadari bahwasanya usia pakainya masih 8 tahun lagi. Bukan 3 tahun, masih 8 tahun lagi. Dan mereka mengestimasi nilai residunya bukan 10.000, tetapi 8.000. Sehingga perusahaan akan mengubah nilai penyusutan per tahunnya, yaitu dengan cara seperti ini. Jadi nilai buku pada akhir tahun kedua 88.000 dari ini ya, dari slide yang sebelumnya 88.000. Kemudian dikurangi dengan nilai estimasi, nilai residu yang diestimasi, yaitu 8.000, sehingga kita dapat angka yang bisa disusutkan, yaitu 80.000. 80.000 dibagi 8 tahun. Sehingga kita dapat angka 10.000. Jadi sekarang penyusutan per tahun adalah 10.000 dibandingkan dengan sebelumnya yaitu 26.000. Mungkin sekian video yang pertama, insya Allah video yang kedua, materi pembahasan yang kedua paling banyak tentang pelepasan aset. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.